siang atau selamat malam buat teman-teman semua. Aku pengen sharing opini aku sih setelah ngebaca salah satu berita yang ada di CNBC juga seperti ini. Nah, jadi sebenarnya di sini tuh apa ya, membuat aku juga kaget ya bahwa 70% Gen Z itu tuh ketika dia ngelamar itu tuh dia menggunakan orang tuanya sebagai pembantu dia. Pembantu as in bahwa bisa jadi dia tuh membuat resume lamarannya, bisa jadi dia tuh ketika wawancara dia yang ikut juga, bisa jadi dari networking orang tuanya. Kalau dari networking orang tuanya, menurut aku pribadi sih nggak masalah ya, itu udah dari dulu kayaknya begitu. Cuman kalau sampai wawancara datang orang tuanya dan ya nggak tahu, mungkin wawancaranya bareng sama orang tuanya, itu buat aku sih itu hal baru ya, itu unik juga sih. Cuman gini, mungkin aku akan memberikan tanggapan dan mungkin nasihat buat teman-teman Gen Z yang lagi struggle ya, entah mencari pekerjaan atau mungkin apa ya, ketika kalian tuh kena pecat lah karena kinerja kalian dan lain sebagainya. Di artikel ini tuh sebenarnya dikasih tahu bahwa memang kenapa sih banyak Gen Z yang dipecat ya. Nah, itu ada berapa persentase tuh? Di antaranya ada yang karena dia lacking of communication skill. Itu 30-an% kalau nggak salah. Nah, di situ menurut aku sih setuju ya gitu ya. Karena kan aku juga coba untuk sempat di company aku tuh buka lamaran kerja kan. Nah, buka lamaran kerja aku menemukan beberapa orang yang sebenarnya kemampuannya bagus, tapi dia nggak bisa ngomong. Nggak bisa ngomong artinya adalah ya bukan berarti dia nggak bisa ngomong kayak gini ya, tapi nggak bisa menjual dirinya sendiri. Akhirnya orang tidak tahu kemampuannya dia. Jadi sebenarnya gini teman-teman, mungkin teman-teman Gen Z juga yang lagi nonton, ya kalian bisa share lah video ini. Kalau kalian misalkan di dalam posisi seperti ini, yang kalian harus lakuin itu adalah skill untuk cara menjual diri kalian. Menjual diri dalam hal positif ya. Dalam arti gini, ketika kamu komunikasi ke orang, kamu tahu kemampuan kamu apa. Kamu tahu minus kamu apa. Tapi minus kamu itu nggak kamu tutup. Tapi juga kamu nggak eksploitasi gitu. Contoh misalkan gini. Ini bisa kamu terapin ya ketika wawancara. Ini aku kasih tutorial nih. Bagaimana cara aku dulu wawancara dan company terima dengan hasil yang cukup baik ya. Gini, bilang gini, pertama kamu harus tahu dulu bahwa tidak setiap orang yang memang pengen kita untuk kerja atau wawancara itu menerima kita. Itu satu. Kedua, kamu harus pahami dulu bahwa kadang si pewawancara atau si company ini butuh orang yang sevibrasi. Yang ketiga, kamu cara ngomongnya gini aja. Misalkan ya, selamat siang, selamat pagi Bapak atau Ibu ya, misalkan yang lagi ngobrol sekarang. Perkenalkan, nama saya Jason. Saya di sini memang saya baru aja lulus kuliah. Misalkan ini ya, kalian baru lulus kuliah. Saya baru lulus kuliah dan sejauh ini saya lagi nyari lamaran kerja. Pasti dia akan nanya nanti, coba deh kamu ceritain tentang diri kamu sendiri. Nah, kalau saya ini adalah memang punya keahlian. Keahlian itu di bidang misalkan komunikasi, dari bidang pengelolaan sosial media, dari bidang misalkan analytical skill. Jual diri kamu sendiri. Kamu punya kemampuan apa? Misalkan aku ngomong gini ya. Aku misalkan dari dari kuliah aku berprestasi. Aku sering misalkan peringkat besar. Nah, peringkat-peringkat misalkan peringkat 2. Nah, ini membuktikan bahwa aku ketika di sebuah field atau di sebuah lahan pekerjaan, aku itu memang serius dan memang dedikasi untuk menjadi yang terbaik. Nah, di sini ini juga bisa kita terapin di company ini bahwa saya juga bekerja sesuai dengan posisi ini dengan sepenuh hati dan juga sepenuh pikiran. Dan tentunya itu juga terbukti dari hasil saya juga memang baik banget gitu ya. Satu. Kedua, kalian itu biasanya melakukan apa sih? Misalkan kalau aku pribadi, aku punya YouTube channel sebesar 44.000 dan 44.000 itu mengelolanya nggak gampang loh. Aku ngelaluin ups and down loh. Tapi pada sampai saat ini aku berhasil di tahap ini.
Dan gak setiap orang berhasil di tahap ini. Ya mungkin Bapak dan Ibu juga tahu banyak YouTuber-YouTuber yang udah besar banget, tapi ternyata ujung-ujungnya dia berhenti dan nggak mau terusin lagi. Tapi sekarang saya udah bertahun-tahun, banyak orang yang silih berganti dia masuk dan keluar, tetap aja saya masih di sini, saya bisa menghasilkan, saya masih bisa dapat duit. Karena apa? Karena saya konsisten. Dan berarti ini juga bisa berfungsi untuk perusahaan Bapak Ibu juga, bahwa saya tetap konsisten. Mau itu misalkan contohnya ya, kita lagi down atau up, saya tetap ada di sini dan saya akan tetap berjuang terus untuk bisa sampai ke titik yang paling tinggi. Dan terbukti kan sampai sekarang nambah terus, walau nggak sebesar mereka, tapi saya yakin suatu hari nanti saya bisa lebih besar dari mereka. Sih, kamu bisa jual diri kamu kayak gitu. Atau satu lagi yang biasa aku lakuin dan pernah aku lakuin dan ini berhasil, kamu udah bikin proposalnya. Jadi kalau misalkan nih, company yang kamu masukin itu apa? Katakan company ini berupa reksadana. Ya kamu misalkan kasih plannya dong. Ya misalkan kamu masuk ke divisi digital. Kamu harus tahu kira-kira digital dia ngapain, sosmednya dia ngapain, website dia ngapain. Cari plusnya dulu, baru habis itu minusnya. Jadi di sini kita melihat ya plusnya kayak begini-gini nih. Nah tetapi dia memiliki minus di A, B, C, D, E, F, G. Dan saya yakin dari minus ini kalau misalkan saya masuk itu bisa diperbaiki. Dengan cara apa? Dengan cara seperti ini. Nah sisanya saya nggak bisa kasih tahu ya, karena memang saya harus masuk juga ke dalamnya ya untuk bisa lebih tahu lebih detail. Sih, jadi kamu ngasih teaser ke dia, tapi kamu nggak kasih semua. Dan kalau udah kayak begitu, dia akan menanyakan sisanya, sisa pribadi kamu aja. Apakah pribadi kamu pribadi orang pekerja keras dan lain sebagainya. Sisanya kamu jalan kok. Sebenarnya kayak gitu teman-teman semua. Jadi tips dari aku buat Gen Z yang mungkin sekarang lagi kurang beruntung nasibnya. Pertama, itu pahami dulu. Ketika kamu mau wawancara di sebuah company, kamu belajar dulu. Ya pelajari nih company apa. Kedua, digitalnya gimana misalkan. Jadi mau kamu pekerjaan apapun, divisi apapun termasuk operation, kamu tahu. Ketika kamu mau masukin, ini nih perusahaan apa dan dia bekerja di bidang apa dan kamu gimana cara improve-nya. Nah yang ketiga, kalau bisa kamu bikin PPT, proposal, jadi jebret langsung. Ini loh strategi saya. Itu value edit. Ketika kamu memberikan value edit tersebut, mereka nggak expect kamu bakal kayak gitu. Dan di situ akan menjadi poin tertinggi. Nah, satu poin tertinggi lain adalah attitude kamu. Kalau kamu attitude-nya memang baik dan mau terima masukan dan sebutin juga minus kamu, ya dan kamu fokusin ke plus kamu, itu jadi poin plus. Dan kemungkinan besar kamu bisa diterima. Itu yang kejadian sama aku. Jadi mudah-mudahan tips ini tuh bisa membantu teman-teman semua untuk bisa lebih bisa diterima lah di pekerjaan. Gen Z juga jangan sampai suffer lah gitu, karena sama-sama kita juga pengen kedepannya baik gitu ya. Ya harapannya tips dari aku ini dapat membantu. Kalau kamu merasa tips aku dan juga cara aku bisa membantu, kamu coba share aja ke teman-teman kamu yang lain. Siapa tahu adik kamu atau teman-teman kamu itu tuh bisa kebantu dengan tips dan trik ini. Ya udah, itu aja dari aku. Kalau suka bisa subscribe and share juga. Sampai jumpa.